Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sama seperti pertemuan pertama kedua, rangkaian pertemuan ketiga ini adalah suatu ikatan pendalaman kita tentang sabda dan firman Tuhan. Walaupun pada pertemuan ketiga ini nampaknya hanya 3 ayat, ya, tetapi maknanya dalam sekali untuk bagaimana kita melakukan pertobatan ekologis dan terhadap sikap hidup gaya kita. Sama seperti pertemuan-pertemuan terdahulu, akan ada 5 pertanyaan yang dijawab oleh masing-masing kita dari pertanyaan pertama sampai kelima. Yang pertama, pilihlah ayat yang menyentuh hati dari bacaan tersebut. Saya pikir ada 3 ayat, ya pasti masing-masing mempunyai ayat-ayat kuncinya. Yang kedua, jelaskan mengapa ayat tersebut menyentuh. Ya, dikaitkan dengan kehidupan kita pribadi, sharing. Yang ketiga, apa hubungan ayat yang menyentuh tersebut dengan tema pertemuan pertobatan ekologis dan gaya hidup yang cenderung konsumerisme dan hedonisme. Tadi di pengantar awal dan juga dalam pembukaan itu sudah saya sampaikan. Kehidupan kita di muka bumi ini semakin hanya menjadi pemakan dan hanya poya-poya. Hedonisme itu sikap hidup, muda, poya-poya, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Nah itu hedonisme. Itu bukunya dulu di tahun 2000 itu suka saya baca, gaya hidup. Kemudian yang keempat, bagaimana menunjukkan sikap tobat yang tepat bahwa iman kepada Tuhan itu membuat kita semakin menyerupai Dia. Jadi semakin kita beriman, semakin kita mirip seperti Kristus. Bukan lagi aku yang hidup dalam diriku, tapi Kristus Yesuslah yang hidup di dalam diriku. Itu pernyataan Santo Paulus yang luar biasa. Kemudian apa aksi atau sikap yang tepat yang mesti dilakukan sebagai tanda bahwa kita mengalami pembaharuan dalam hidup dan menyerupai Dia. Ya, mungkin ada sikap hidup, aksi nyata setelah pertemuan 1-2 yang tidak negur mamanya jadi negur mamanya, ya kan? Ya, yang tidak berdoa menjadi berdoa, yang lupa tanda salib lalu ingat tanda salib. Orang Katolik ini kan sulit nyebut salom, salpe, susah. Tuhan memberkati pun susah, ya kan? Pokoknya kalau jadi orang Katolik ini sulit lah. Ya tapi sekarang sih udah banyak ya. Memang harus dibiasakan. Padahal Santo Paulus itu jelas dia kasih itu salam. Salam kasih, damai dan sejahtera. Ya kan? Coba perhatikan bacaan-bacaan dari surat Rasul Paulus itu ya. Salam damai dan sejahtera. Susah benar. Ya kan? Anak sekolah, mak pergi mak. Ya kan? Susah nyebut Tuhan memberkatimu. Kan begitu. Apa susahnya kan? Oh itu pastor yang harus begitu, tidak lah, ya kan? Ya kasihlah kata-kata berkat itu kepada anak kita kan, karena kita menjadi orang tua menjadi berkat bagi anak-anak kita. Ya. Mungkin anak-anak juga susah benar ya kan, mengucapkan salam, masuk, tinggal masuk, dah datang ke kona, ya kan? Kira siapa kan? Susah nyebut, ya kan? Jadi nyebut salam pun susah. Coba kalau kita perhatikan, ya, udah beberapa lama saya di BMJ ini, jawab salam itu susah gitu. Salam, pasti beberapa orang jaim nyebutnya salam, kan gitu. Saya belajar salam itu dari bapak saya sendiri gitu. Ya, ngapa orang tua ini nyebut salam, kan lama-lama terbiasa gitu. Salam itu kan salam, singkatnya. Salam alaikum, kan begitu. Kalau mau panjangnya, ya kan? Nah itu kan salam damai dan sejahtera mau panjang. Ya silakan, mungkin dari ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ya ingin memberikan sharing, silakan. Dari tuan rumah lah, Bu Wike atau Pak Jamil. Pak Jamil. Ya. Dia dalam diam dia berdoa untuk Bu Wike gitu. Nah, silakan Mama, ya kan. Silakan Bu, enggak apa-apa Bu. Kalau saya tuh udah banyak lah masalahnya. Kalau saya bicara gambar Allah nih, rasanya saya paling orang yang sulit untuk menampakkan gambar Allah dalam hidup sehari-hari. Jadi ayat yang kedua, bahwa Tuhan menciptakan saya itu menurut gambarnya.
Karena barusan tadi saya di kantor marah-marah. Jadi saya selalu ingat saya kita nggak boleh marah, tetapi tetap lagi balik lagi. Kadang-kadang yang memang tidak mudah di apa dunia tadi, betul kata bapak Prodiakon, kalau apa namanya tuh, kehidupan rohani tidak bisa pisah ya Pak, dengan kehidupan hari-hari. Kenapa? Kita tuh di gereja udah benar, habis komuni udah benar, rasanya suci, tapi sebentar lagi kita ke alam, kita akan ke hutan yang atau ke kehidupan kita yang kita akan menjadi ya kembali. Nah, apa namanya, salah satunya seperti itu. Jadi memang kalau kita bicara pertobatan, rasanya nggak mungkin kita tuh tidak bertobat. Setiap hari itu kita harus bertobat. Apalagi Tuhan begitu baik sama kita. Setiap hari pun kita kalau mau bertobat bisa tinggal minta pastor ya Pak Prodiakon. Habis misa minta, itu udah kalau rajin. Tapi kalau kita ya paling tidak kita harus ambil kesempatan kita untuk apa namanya pertobatan sebelum Paskah dan Natal. Kalau hedonisme jelaslah kita ini perempuan, mungkin kebanyakan perempuan tidak cukup satu, besok mau dua. Contohlah keripik, kalau bisa dibeli keripik itu ada yang rasa keju, rasa barbecue, lada hitam, itu kalau bisa diambil semua, akibatnya badan kayak gini. Tapi kan sekarang kalau udah kolesterol, udah jadi ya kembali. Kadang-kadang kita harus bersyukur atas penyakit yang kita terima karena Tuhan sayang sama kita. Kamu jangan banyak-banyak, kamu hidup harus secukupnya, makan juga ya. Dulu kan tidak boleh makan lemak-lemak, kan dibakar ya Pak, lemak-lemak jadi korban api-apian. Tapi kita kalau tidak ada lemak, apalagi jalan udah 3 lapis kan tidak enak. Ya mungkin itu jalan sharing saya hari ini Pak. Baik, luar biasa Bu, terima kasih. Silakan Dek, mau yang baju hitam, udah senyum-senyum. Bu, silakan Bu, yang senyum-senyum. Biasa ibu-ibu itu kalau udah pulang dari pertemuan atau ibadat lebih jago dia sharingin. Pak Pran, silakan Pak Pran. Oh, ya silakan Pak. Ya kan kehidupan, kan apalagi bolak-balik Landak Pontianak kan. Saya juga sudah merasakan untuk bolak-balik Bengkayang Pontianak 14 tahun. Untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah ini sesuatu yang sulit, apalagi tidak memiliki sikap rendah hati dan tidak susah. Dan memang itulah yang paling terberat untuk saya pribadi, menjadi citra Allah itu memang sulit, tapi itulah tuntutan kita sebagai dari Kristus harus menjadi teladan lewat citra itu sendiri, Pak. Ya, sering jatuhnya di situ, Pak. Memang harus berjuang dan banyak. Ya, terima kasih. Luar biasa. Silakan Pak Pran. Oh, udah nih. Tadi Bapaknya sudah. Ya, Syaratnya katanya. Dari Bapak tadi ya. Kalau bagaimana bukan karena Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang sebenarnya. Tetapi kita tuh kadang-kadang lupa akan cinta kasihnya Tuhan kepada kita. Sering habis kebaktian atau habis doa bersama pulang lagi. Memang ya sudah harus bertobat. Tapi kalau sering-sering juga dia itu pasti ketemu kan. Iya, sebagai Tuhan dia itu sebagai manusia kan. Jadi kita pikir secara logikanya kalau memang sering kita pertemuan gini, ulanglah kita berbuat sesuatu itu seperti apa yang kita lihat dalam Alkitab, dalam Injil kita lakukan. Tahu salah ya. Satu contohnya macam ini, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas kita. Ya berkuasa, tapi kadang-kadang kita tuh dikuasai oleh setan. Sering. Ya, jadi Tuhan mau mencoba kita biar setan itu dikalahkan. Justru kita yang sering kalah dengan setan. Itu saja terima kasih. Kalah dengan keinginan. Ya. Hawa nafsu. Bahaya kalau kalah dengan setan. Jangan, kita harus menang melawan setan. Itulah hawa nafsu tadi kan dari setan kan.
Baik, silakan Pak Supranoto. Bu Edmunda udah mandang bapaknya. Silakan Pak. Yang lain Bu? Boleh Bu? Ibu belum lagi, baru satu. Wah, sudah 2 orang, laki-laki semua 2 orang. Yang kedua, adik-adik. Adik-adik. Silakan. Oh, Ada siswa bilang apa ya? ibu-ibu, ayo. Bu Epi, silakan Bu. Oh, enggak ada lah. Pasti ada lah. Ibu yang baju kuning ya? Atau adik yang baju kuning? Memandang ke sebelah. Baiklah, saya pikir sebenarnya sharing kita itu pasti akan ada nanti. Ya, baik di keluarga, mungkin kalau dikeluarkan mungkin unek-uneknya akan sulit, tetapi memang bahan APP ini tujuannya untuk sikap hidup dan perubahan hidup. Jadi sikap hidup dan perubahan hidup, kita itu kan diberikan anugerah double. Ya, kita ditebus dan diutus. Nah, itu harus diingat. Apapun model kita, pelayanan kita di gereja ini kan ditebus dan diutus. Pak Pran tadi bilang, ya sekali lagi saya mengoreksi, Tuhan tidak pernah mencobai kita. Yang mencobai kita tuh setan, iblis. Ya kan? Yesus ya dicoba iblis, bayangkan. Saking kurang ajarnya iblis tuh. Bukan kurang ajar, kurang kerjaan, memang kerjaannya begitulah. Ya. Yesus dicobai, suruh, ya kan, merubah batu menjadi roti. Kurang ajar dah, suruh besulap gitu. Ini sama seperti orang, ya kan, kasih 1 juta bisa keluar duit 10 juta. Ini kan sering kita kena tipu. Kasih mahar sekian bisa dapat 1 miliar. Saya terus terang hebat juga ini. Ada orang bisa menggandakan duit. Saya dimasukkan lagi di grup Telegram tuh, entah kenapa gitu. Dari mana orang masukkan? Jadi saya tidak keluar, saya perhatikan gitu. Ya kan? Dan ini sering terjadi, ya. Keinginan instan itu tercapai, tetapi akhirnya dampaknya penderitaan. Orang mau happy, mau suka, ya kan? Lalu makan narkoba. Ya kan? Memang sesaat play dia. Habis itu dia minta nyandu dan akhirnya 30 tahun baru bisa detoksifikasi. Ya silakanlah orang kesehatan. Ya. 5 bagian otaknya rusak. Gitu juga ya kan. Ya, awalnya nonton film porno kan jadi rusak otaknya. Akhirnya menjadi pelaku pelecehan seksual, ya kan? Dan sebagainya. Nah, itu adalah sesuatu yang memang harus kita ya kendalikan. Nah, pertobatan itu terus-menerus. Maka di gereja Katolik itu selalu pertobatan umum. Ketika kita sebelum kita masuk ke dalam ibadat sabda, itu ada namanya pengakuan secara umum. Ya kan? Formanya memang ada ya 3 jenis. Menggunakan doa tobat, ya kan? Kemudian yang paling banyak menggunakan doa saya mengaku. Di situ saya berdosa, saya sungguh berdosa. Jadi orang yang berdosa itu pasti ke rumah Bapa untuk menghapuskan dosanya. Mau kemana lagi? Masa kita hari Minggu mau menghapus dosa kita pergi ke warkop? Tidak bisa. Atau kita nonton televisi? Tidak bisa. Nonton bioskop? Tidak bisa menghapus dosa itu. Ya karena menghapus dosa itu hanya kepada Bapa. Ya. Makanya sakramen pertobatan itu adalah sakramen Allah Bapa. Sakramen yang menghapuskan dosa. Dan gara-gara Yesus menghapus dosa atau mengampuni dosa ya orang Yahudi, itulah salah satu tuntutan dari para imam untuk ya merajam dia sampai mati begitu. Nah, itu. Selain waktu Yesus ya memporak-porandakan orang-orang yang berjualan di Bait Allah kan. Jadi tuntutan itu ya. Jadi skenario itulah yang diajukan, yang kita akan dengarkan setiap jalan salib ya.
skenario yang diajukan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Ya. Karena dia mengampuni dosa orang. Ya kan? Karena dia menghidupkan orang mati. Ya kan? Lazarus itu kan mau dibunuh oleh para imam. Karena hebat nih manusia nih bisa menghidupkan orang mati. Ya. Mujizat di depan mata, tetapi orang-orang yang tidak senang dengan Yesus itu ya, tetap akan menjatuhkannya. Begitu juga kita sebagai orang Kristiani, orang Kristen di tempat kerja dimanapun menghadapi godaan hawa nafsu itu berapa? Hawa nafsu ya. Bukan kalau iblis itu ya, itu udah diikat di neraka, tetapi roh-roh jahat itu yang terus ya menggerogoti itu. Nah, jadi bagi orang yang dibaptis itu dia tidak bisa sebenarnya ya sudah diusir setan di dalam dirinya. Tetapi ada ya sesuatu yang mempengaruhinya. Mungkin dia ya mengikat janji dengan setan, mengikat janji dengan roh jahat, roh nenek moyang, roh leluhur. Tetapi kalau dari baptis, semua kesialan, kutuk itu sudah dihapuskan. Tetapi mengapa lalu mungkin ada benda-benda yang memang ya membuat kita menjadi kesialan bagi orang di rumah, orang di mana, ya macam-macam. Kita ingat Nabi Yunus, ya kan? Dia kan harusnya menjadi berkat bagi bangsa Niniwe. Lari pula dari, ya. Akhirnya dia menjadi kesialan bagi semua orang di kapal itu kan. Akhirnya dia tahu bahwa dia sial. Orang berdoa kepada Tuhannya, dia malah nyaman tidur. Ini kacau. Jangan-jangan kita sebagai orang Katolik begitu, ya kan? Orang tengah asik berdoa, kita tarik selimut kan begitu. Ya. Saya biasa salut dengan saudara-saudari kita ya, subuh-subuh udah pergi ke tempat ibadahnya ya. Ramai. Saya kan dari PAL terus sampai kayaknya. Ya. Sedangkan kita yang misa harian ya paling nggak 10 orang. Ya kan? Ya, sebagian prodiakon, istri prodiakon, ya kan? Ada juga yang memang ibu yang sudah aktif di Keraiman Ilahi, pengurus lingkungan 1 jam. Ya, enggak sempat Pak, terlalu pagi, ya kan? Enggak juga, saya ke Kapel Antonius juga 5:30, hanya beberapa orang dan suster. Terkadang memang untuk bergulat dengan diri kita itu sulit, ya. Ketika misa harian itu di stop karena pandemi, kemudian di stop juga karena pastor banyak kegiatan di luar, untuk memulai lagi itu sulit. Ya. Lalu bisa terlambat bangunnya saya. Tapi sekarang udah mulai konsisten bangunnya udah jam 3:30, jam 4. Ya kan? Tetapi sudah bangun jam 4, masih tenang ya. Bisa ke gereja misalnya 4:30, oke. Paling ke gereja kan 5 menit. Lama-lama jam 5 kurang 15. Akhirnya tiba di gereja sudah agak terlambat, ya kan? Nah, jadi memang untuk bergulat dengan diri sendiri itu memang sulit. Untuk berdoa saja, silakanlah kalau tidak konsisten doa jam 9, makanya jangan tidak konsisten dalam doa itu. Jam 9 tag doa. Tanda salib, Bapa kami kah, Salam Maria kah, kemudian selesai. Udah itu tutup. Mau nanti nonton TikTok langsung tertidur, HP yang ngantam kepalanya urusan lah. Doa dulu. Oh nanti masih asik nih nonton. Enggak, pasti lupa kita. Tahu-tahu bangun tidur, lupa lagi. Karena mau cepat-cepat mandi, biar tidak terlambat kerja, tidak terlambat. Ya kan gitu. Nantilah Tuhan. Tuhan tuh nanti ya kita. Nah tunggu udah mau up barulah cari Tuhan kan. Nah ini yang memang mau digambarkan dalam diri kita, bahwa apa yang diinginkan Tuhan Allah kepada kita, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita akan terus ya, kita hidup ini untuk Kristus dan menuju Kristus. Nah itulah gambaran orang beriman. Kita kawin itu tuh apa? Untuk Kristus, dan perkawinan kita menuju kepada Kristus. Kita menjadi anak ya, dibaptis, tujuannya adalah untuk Kristus dan menuju kepada Kristus. Lalu kita misalnya menyeleweng, lalu tidak lagi mengikuti Kristus, ya siap-siaplah kita menjadi kutukan
Bukan hanya bagi diri kita, tetapi bagi orang lain. Nah, ini yang harus dipahami, karena tak selai rambutmu pun tidak dihitung oleh Allah Bapa di surga. Barang siapa menyesatkan anak kecil ini, hendaknya di leher digantung batu tilangan dan dicampakkan ke dalam laut. Jadi berkat itu bisa menjadi kutukan bagi orang lain yang mengambil milik Kristus. Karena Allah itu pencemburu. Nah, itu luar biasa ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan tadi diceritakan bagaimana Tuhan menciptakan manusia dan menjadikan dia sebagai yang serupa dengan dia. Jadi serupa, sama, tetapi tidak setara. Tuhan ya Tuhan, manusia ya manusia, malaikat ya malaikat. Ya kan? Mengapa? Karena kita memiliki kehendak bebas. Kita bukan robot. Tuhan bisa menciptakan kita menjadi robot. Suruh doa bisa, tapi enggak. Mengapa? Ya, karena Tuhan menginginkan manusia itu menyadari bahwa hakikat yang menjadi manusia itu ya adalah serupa atau segambar dengan Allah. Tujuannya memiliki kehendak bebas dan mampu untuk berpikir ya dengan akal budi untuk ya, menjadi manusia yang seutuhnya. Dijelaskan di dalam ayat 26, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bayangkan. Nah itu tujuan kita diciptakan Allah. Untuk menguasai, kan diberikan harta, kan kekayaan gitu. Bayangkan kalau kucing menguasai kita. Mohon maaf misalnya kalau ini ya. Kalau seekor anjing atau seekor monyet jadi pimpinan kita, mau? Ya, ada film kartun yang bagus untuk ya. Jadi tiba-tiba monyet itu karena 99% otaknya seperti manusia, lalu disuntiklah 1% seperti manusia. Lalu dia berpikir bagus, punya akal budi bagus. Akhirnya manusia yang dikerangkeng oleh monyet itu. Monyet itu justru, nah ini bisa terjadi. Tapi kan tidak. Itu malah menyalahi kodrat. Ya kan? Binatang dikasih baju, manusia kurang baju, kurang kain, makan di pantai-pantai ya, mohon maaf misalnya, tanpa kain, ya kan? Ya kan? Ya, supaya cantik, kucingnya dikasih baju, anjingnya dikasih baju, dimandikan, di salon, dia sendiri jangan-jangan enggak ke salon. Ya. Nah, ini harus dipahami. Gaya hidup hedonisme manusia itu menjadi aneh. Binatang yang sebenarnya cukup dipelihara dengan baik, ya kan, malah, ya kan, karena itu menghasilkan uang. Kontes misalnya ayam jago, kontes burung, itu lebih mahal peliharaannya, ya. Apalagi kalau yang melihara arwana, kan, jangan sampai arwananya itu sakit, ya kan, kalau dijual sekian akan kasih hoki katanya. Anaknya malah tidak diperhatikan, ikannya dulu diperhatikan, ya. Sampai ada seorang bapak itu, saking dia sayang dengan burungnya, dia lupa berdoa. Pagi-pagi burungnya dulu pakai sarung, ya kan, supaya bisa bersiul. Lama-lama, ya kan, digulung-gulung sarungnya. Lalu tetangganya bilang, "Pak, burung bapak itu kelihatan." "Ya memang burung saya kelihatan," katanya. Nggak paham dia kalau ya, karena dia lupa segalanya kan. Burungnya terus di itunya. Sekarang saudara keluar ya, ada orang mengingatkan, "Pak, ya kan, burungnya kelihatan." "Ya memang kelihatan burung saya ini," katanya. Ya kan? Tetangganya, itulah dosa. Udah diingatkan orang, masih dia asik dengan hobinya. Ya kan? Masih dia asik dengan kedosaannya. Padahal udah jelas-jelas nampak. "Salah Pak berjudi." "Oh enggak," katanya, "ini kan dapat untung, bisa buat rumah saya dan sebagainya." Woi, ya kan? Nah, bahkan kalau kita mimpi dulu, langsung kita cari rumus mimpi itu. Ya kan, mulailah kita. Orang cerita mimpi, saya dulu ingat waktu SD itu kan, ada SD-SB, 4 huruf. Tiba-tiba cerita mimpi. Bingung juga kami ini, kok tiap hari bermimpi. Lalu tiba-tiba ditanya, dikasih nomor berapa?
Ada orang kecelakaan bukan ditolong, dipoto KB-nya. Kayak waktu itu. Hah? Bukan nolong, malah dipoto. Foto KB-nya untuk pasang. Enggak. Mendapat keuntungan dari kesialan orang, kan lucu. Berapa nomor KB-nya? Lah. Orang udah semaput di jalan dicek nomor KB-nya pula. Ya, nomornya 4 angkanya. Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita justru bukan serupa dengan Allah, justru kita malah merendahkan diri kita. Kita harus bersyukur dan bangga diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dirinya itu. Bersyukur kita. Tuhan melakukan ini bertujuan agar dalam segala tindak tanduk kehidupannya manusia itu baik adanya, baik adatnya. Sudah sepantas dan selayaknya. Apakah kita sudah hidup sesuai dengan yang diharapkan Tuhan? Jadi Tuhan ini memiliki harapan bahwa kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Ya, Adam dan Hawa itu di Taman Firdaus itu, semua buah di taman ini boleh kau makan, dikasih kaya dan sejahtera, tidak mau. Tapi satu buah di tengah-tengah itu jangan kau makan. Kalau kau makan mati. Malah itu pula yang dimakannya. Ini kadang manusia ini lucu. Ya. Dikasih berkat udah banyak, malah yang aneh yang dipilih. Ya. Jadi terkadang itu yang memang keunikan manusia yang membuat manusia itu, ya, kalau jauh dari Allah, dia akan sesat. Ya. Di Filipina atau di Amerika Latin, kalau lewat gereja itu tanda salib. Tujuannya adalah menghormati Tuhan Allah yang ada di dalam tabernakel. Itu tujuannya. Kita berlutut kan itu tujuannya. Di gereja kita ambil air baptis itu kan untuk, ya, menandakan kita bahwa kita sudah dibebaskan dari belenggu setan. Makanya dulu waktu air baptis tidak ada, waktu COVID orang ribut. Nah kan pulang kan tidak perlu lagi ngambil air baptis atau air suci, karena sekali saja memang. Dan kita berlutut, dan berlututnya pun ya sampai ada TikToknya diperagakan oleh imam kan, mana berlutut yang betul. Kalau tidak mampu berlutut ya membungkukkan badan, ya kan. Nah ini juga suatu sarana bagi kita bahwa Tuhan Allah itu mesti kita hargai. Kalau kita mencintai Tuhan Allah, mesti kita sembah, mesti kita hormati dengan tidak berbuat dosa, mesti kita mengabdi kepada Tuhan Allah. Tetapi kan Yesus itu bukan satu-satunya. Yesus itu salah satunya. Kalau udah puas berobat kemana-mana, ya kan, berobat ke sini, berobat ke situ, berobat ke sana, akhirnya terakhir lah, ya kan, terakhir. Apa terakhir? Terima sakramen minyak suci. Sembuh kan? Dua sembuhnya. Dia sembuh dari penyakitnya dan dia masih hidup di dunia, dan sembuh ya dari penyakitnya dan dia menuju ke rumah Bapa di surga. Nah, jadi seperti itu. Jangan sampai kita tidak menerima sakramen minyak suci ketika kita mau menuju rumah Bapa di surga, kan gitu. Nah, siapa yang ingat? Kalau orang di keluarga kita tidak ada yang ingat, hanya nangis saja, kan itu akibat tadi. Harus diingatkan. Ya kan? Telepon ketua lingkungan pun tidak ada, telepon pastor pun tidak ada. Wah, repot kan? Napasnya sudah jengap-jengap kan? Kan harus ada orang yang memang memahami dunia sakral itu kan. Nah, terkadang kan lupa. Kami pernah dimarahi gara-gara tidak menerimakan atau tidak orang masak kemudian ini tidak ada yang ingat ngasih dia sakramen minyak suci. Yang kasih sakramen minyak suci kan pastor. Dia ini kan numpang berobat di lingkungan ini kan, kita jadi disalahkan. Ya harus kita terima. Memang kita berdosa, masa kita lalu lupa. Hal yang paling utama tuh kita lupa. Kita malah sibuk ngurus yang lain kan begitu. Nah itu yang harus, makanya kalau misalnya lansia, kalau udah sakit, ya jangan lalu lupa terima sakramen minyak suci. Sakramen minyak suci itu bukan untuk meninggal, mau meninggal, bukan. Itu kan sakramen yang diberikan kepada orang yang sakit. Ya sakit dalam keadaan ya berbahaya, mau operasi,
ya kan? Ya, sakit yang sudah tidak sadarkan diri, ya. Udah susah. Ya. Karena kalau sudah tidak sadarkan diri, dia tidak bisa nyambut komuni. Tapi kalau masih sadarkan diri, dia bisa nyambut komuni. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan sampai lupa. Sibuk ngurus yang lain, nelpon keluarga, ya kan? Nah, ini harus dipahami bahwa sakramen itu, ya, tanda cinta ilahi kepada kita untuk kita terima. Tidak ada istilah terlambat dalam hidup ini jika kita mempunyai kemauan untuk menjadi baik, maju dan berkembang. Tidak ada kata terlambat. Sampai kita malu kan, tiap hari dosa, ngaku lagi, ngaku lagi, dosa. Ya memang begitulah manusia. Itulah enaknya jadi manusia, tapi sulitnya jadi, malah tidak mungkin bagi malaikat. Malaikat tuh sekali berdosa, habis. Dia mengutuki dirinya menjadi iblis. Tapi kalau manusia berdosa, ditebus oleh Tuhan Allah. Itulah sebabnya iblis itu iri dengan manusia. Nyaman benar gak manusia nih, tinggal di Taman Firdaus, enak benar dia. Karena kita sekali berdosa langsung jadi iblis. Mengapa? Karena dia mengutuki dirinya. Sedangkan manusia diberikan penebusan lagi oleh Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Ya memang begitulah, kalau berdosa ya ngaku dosa, bertobat. Supaya ya, lebih baik kamu bermata satu, bertangan pudung, berkaki puntung, masuk ke dalam kerajaan surga, daripada dalam keadaan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Cungkilah matamu, potonglah tanganmu, penggalah kakimu jika itu menyesatkan kamu, kan? Nah itu maksudnya. Nah jadi memang menjadi orang beriman itu harus tegas dengan hidup kita. Tadi kata Bu Wike tadi kan harus marah di kantor. Ya, kalau memang harus marah di kantor silakan. Ya kan? Persoalannya kan memang dunia propan itu untuk ya kemuliaan Tuhan. Ya kalau orang salah ngerjakan nanti lalu kita yang kena tangkap masuk penjara. Ya kalau itulah pekerjaan. Dalam situasi birokrasi atau apa ya, itu salah. Ya kan? Kalau pimpinan kita salah, kita ingatkan. Pak, salah, Pak. Ya kan? Lalu kita biarkan ya pimpinan kita salah, biar nanti kita yang gantikan. Nah, itu makanya di dunia propan itu, bagi kita yang bekerja di sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, apapun, ya, memang sebagai orang Kristiani, ya memang harus seperti itu, seperti Kristus menunjukkan belas kasihnya, lalu mengingatkan orang itu untuk bertobat. Nah, kalau salah, yang viral-viral ini kan banyak orang Kristen sekarang. Mengapa? Tuhan Allah ingin memberikan, tobat kau tuh salah, jahat, dosa. Diingatkan dah mau, ditegur dah mau. Tegur akhirnya lewat anaknya kan. Apakah ditegur dengan cara itu? Lalu dia bilang itu cobaan dari Tuhan Allah. Nyaman benar, itu cobaan dia buat sendiri, dia yang dikuasai hawa nafsunya sendiri. Nah ini terkadang kita memang ya menyalahkan Tuhan ketika kita ya salah. Padahal Tuhan Allah lah yang mengampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, semoga pertemuan ini dapat menguatkan kita untuk mau berjuang hidup seturut kehendak Dia. Mau berjuang, kata Pak Pran tadi. Ayo kita berjuang, kata Pak Jamil tadi. Berjuang. Saya ingat dulu waktu saya ke Bengkayang 14 tahun tuh. Kalau tidak doa Bapa kami Salam Maria Rosario di jalan tuh, tak apa-apa pikiran. Apalagi kalau udah pulang malam kan, lewat kuburan, naik motor lagi kan. Kok tiba-tiba berat nih motor kan. Andalan saya hanya menyandarkan kehadirat Tuhan. Ya doa Bapak kami sama Maria, kemudian mana ada lagi musik kalau naik motor ya. Atau ya memang begitulah resiko kalau kita udah bekerja jauh. Dan itu memang tantangan. Justru dengan perjalanan jauh saya semakin dekat dengan Tuhan. Saya hanya mau mengandalkan siapa?
Kalau beberapa kali jatuh tapi tidak fatal karena mengandalkan Tuhan. Jatuh di Tiang Tanjung, Del Pasinya malah di Siantar. Kawan-kawan saya udah takut karena 1 bulan ini tidak bisa kayak orang stroke. Maka saya tahu, stroke itu tak bisa berbuat apa-apa kalau orang stroke. Setengah, ketawa aja setengah, itu Del Pasi namanya. Jatuh. Misalnya kaki saya harus pengkang tuh selama 6 bulan. Wah, ini kena ini. Enggak, karena memang saraf. Tangan. Banyak megang kopling. Itulah tantangan kalau kita misalnya bekerja jauh. Dan tantangan itu ya, kita mau nyandarkan kehadirat siapa? Kehadirat Tuhan. Tinggal sendiri di Bungkayang, ya kan nonton sendiri, makan sendiri, selimut sendiri, mau gimana? Ya pulang sampai di sini, ya itulah. Nah, tantangan itulah sebagai kekuatan kita menyandarkan diri kepada Allah. Jadi jangan takut di rumah. Misalnya ada anak-anak takut pula di rumah, ya kan? Yang kita waspada di luar rumah. Takut di rumah tuh aneh begitu, Pak. Takut hantu di rumah. Masa di rumah ada hantu? Ya kan? Kadang-kadang ada anak-anak tuh takut sendiri di rumah. Di rumah kunci pintu, doa, sebagainya, selesai. Ya. Malah di luar enggak takut. Karena ramai orang katanya. Apakah orang itu bisa menjamin kita? Tidak. Nah, ini tantangan-tantangan yang akan kita hadapi dalam kehidupan nyata, yakni menjadi citra dan gambarnya agar kita dapat menjadi berkat bagi sesama dan lingkungan alam sekitar kita. Marilah kita memulai karya kita itu, mulai di dalam rumah tangga kita, karya kita dalam pertemuan ketiga ini. Mari kita saling mengampuni, saling memaafkan. Masa suami lalu disumpah, ya kan, tidak kasih duit, lalu bekerja bukan berkat pula. Kalau udah meninggal baru nangis, ya kan? Ya, sebagai istri kasihlah berkat untuk suami, sebagai suami kasihlah berkat untuk istri, ya kan? Doakanlah istri yang baik, ya kan? Sebagai anak, gara-gara tidak dibeli handphone, lalu bilang mamanya jahat, bapaknya jahat. Yang jahat itu orang lain yang berbuat jahat. Ya. Tempo hari Minggu saya memberikan komuni kepada seorang anak yang dibegal di Semarang. Ya. Itu celurit itu masuk, ya, jadi kepalanya itu dijahit, dia harus operasi lagi. Lalu daging itu, ya kalau dilihat itu dia anak sosok, ya dibegal di Semarang. Jadi celurit itu narik. Syukur puji Tuhan dia mujizat karena rahmat Allah. Ganteng-ganteng lalu cacat, ya, kepalanya itu dijahit. Nah, makanya hati-hati itu kaum perempuan, anak-anak, ya, pergi kemana-mana, ya. Itulah tadi, karena ekologis kita, lingkungan kita sudah tidak lagi, ya, kondusif, ya kan? Anak-anak SD, ya kan, apalagi kalau udah jembatan, ya, saya ingat dulu tuh, udah peneget dari kepala, ya, dan sebagainya. Ya kan? Memang waktu pas ada pembangunan itu ya anak-anak, apakah itu isu atau tidak, tapi kawan saya pernah mengalami waktu itu, ya, memang hampir dikarungkan kepalanya. Syukur ada abangnya, pakai speed dari Sungai Kapuas mau diambil kepalanya, dia langsung berenang cepat. Dulu waktu sekitar tahun 90-an, Anda tahu apakah masih ada atau tidak. Tetapi ya kita jagalah anak-anak kita. Sekarang tuh yang mau diambil tuh anak-anak ya organnya, ya. Perdagangan manusia, ya. Beberapa kali orang pulang dari luar negeri lalu hilang jantung, hilang. Ya. Jadi mari saling berkomunikasi dengan, jangan lalu diam-diam, ya kan. Lalu merajuk ninggalkan rumah, pergi ke kafe, warkop, ya kan. Tiba-tiba pulang, enggak pulang-pulang, ya kan. Nah, ini juga marilah kita bertobat secara total dalam hidup kita, bahwa lingkungan rumah kita inilah lingkungan kedamaian yang aman yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita menyampaikan doa umat kita bersama-sama. Ayat ganjil kaum perempuan, ayat genap kaum lelaki. Ya Bapa yang Maha Kasih, Engkau mendaki agar kami
tidak meninggalkan Engkau. Engkau ingin agar kami erat bersatu dengan Engkau sehingga kami dapat selalu menjadi gambar atau tanda kehadiran-Mu di antara sesama, dunia dan lingkungan sekitar kami. Dengarkanlah permohonan-permohonan kami ini. Untuk para pemimpin agama, ya Bapa, semoga para pemimpin agama dapat memberikan pencerahan iman kepada para penganutnya, agar semakin mantap dan dewasa dalam menghayati imannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, untuk para pemimpin di negara kami. Ya Bapa, semoga para pemimpin di negara kami selalu peka akan kebutuhan jasmani dan rohani seluruh warganya dan dapat memberi teladan hidup yang sesuai dengan citra-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, bagi para penentu kebijakan publik. Ya Bapa, bantulah dengan rahmat-Mu para penentu kebijakan publik, agar kebijakan yang dihasilkan dapat melindungi masyarakat dari ancaman ekologis dan gaya hidup yang berlebihan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, bagi masyarakat pada umumnya. Ya Bapa, curahkanlah selalu Roh-Mu ke dalam hati dan pikiran masyarakat, agar mereka selalu bijak dan kritis dalam menghadapi dan menilai perkembangan zaman ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, bagi karya kerasulan di negara kami. Ya Bapa, semoga karya kerasulan di negara kami selalu Kau tuntun agar semakin berkembang dan dapat menyentuh persoalan dan kebutuhan masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Baik, cinta-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Semoga lewat doa permohonan yang baru saja kami sampaikan ini, hati-Mu terbuka untuk mengabulkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan merajai kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan dengan kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa sepanjang tahun 2023. Lihat halaman terakhir, kita doakan bersama-sama. Doa sepanjang tahun 2023. Allah pencipta semesta alam, Maha Pengasih dan Maha Rahim, karena kasih dan kesetiaan-Mu yang begitu besar akan manusia dan makhluk ciptaan lain, maka sampai saat ini Engkau masih melimpahkan berkat dan perlindungan kepada kami umat manusia. Engkau telah menciptakan pulau kami dengan berbagai aneka ragam, seperti hutan, air, tanah, bukit, lembah, dan umat manusia. Kami mohon kiranya Engkau jaga kami, sehingga Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena kasih-Mu. Engkau mengutus Putra-Mu ke dunia untuk menyelamatkan kami dan mempersatukan kami dalam persaudaraan sebagai sesama. Kami bersyukur kepadamu, terutama karena Yesus Putra-Mu telah memberi kami teladan kesetiaan dan kerelaan berkurban dengan mempersembahkan dirinya sampai wafat di kayu salib, dan melalui Putra-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami mohon karunialah roh kebijaksanaan, roh ketekunan, dan roh persaudaraan,
serta berilah kami hati yang selalu terbuka kepada sesama kami, sesuai ajaran cinta kasih-Mu. Allah Bapa kami berdoa bagi para pemimpin dan mereka yang memegang kekuasaan dan pengambil kebijakan dalam kehidupan ini, agar Roh Kudus-Mu menerangi pikiran, akal budi, nurani, dan jiwa mereka, agar dapat mengambil kebijakan yang adil dan benar, serta berani berkorban, bersolider, dan berbagi dengan sesama. Kami juga berdoa bagi para tenaga medis, pendidik, birokrat, aparat penegak hukum, politisi, dan mereka yang terlibat dalam pelayanan publik, yang memberikan pelayanan terbaik bagi siapapun yang membutuhkan. Semoga semua orang semakin merasakan kebaikan dan kasih-Mu dalam pelayanan yang dilakukan oleh mereka. Bagi kami yang masih berjuang dalam peziarahan di dunia ini, ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan dan teguhkanlah iman kami, agar kami semakin dapat berbuat kebaikan dan kebajikan bagi sesama yang menderita dan membutuhkan. Sembuhkanlah luka-luka jiwa dan batin kami dengan bilur-bilur dan darah-Mu, agar kami semakin dimurnikan. Sembuhkanlah sakit raga dan jiwa kami, agar kami boleh mewartakan kasih-Mu dalam hidup kami. Pulihkanlah kehidupan kami dari segala keputusasaan, ketidakberdayaan, menjalani kehidupan dengan segala persoalannya. Ya Bapa, berilah hati yang murni, pikiran yang jernih, dan kasih tulus, sehingga kami boleh menjadi saksi belas kasih-Mu yang tak terbagi di tengah bangsa dan negara kami dalam hidup bermasyarakat, tanpa membedakan siapapun, sebagai makhluk ciptaan-Mu. Dan semoga kami dapat meneladani serta setia pada Putra-Mu, Sang Juru Selamat kami. Ya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Bersama para kudus-Mu di surga, kami lambungkan pujian dan syukur kami, demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa doa penutup. Kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang maha baik, hidup kami tergantung dari kemurahan-Mu. Semoga hidup, rencana, dan karya kami sesuai dengan kehendak-Mu, agar dapat mendatangkan kesejahteraan menyeluruh bagi hidup kami dan dunia sekitar. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Ada pengumuman dari Ketua Lingkungan untuk pertemuan minggu depan? Pertemuan keempat kita jadi Pak. Di rumah Kak Fran Tanggal 22, tanggal pas hari libur. 20 Rabu tanggal 22, jamnya sama. Setengah 7 Pas hari libur, tanggal merah. di gang apa? Gabungan Dalam. Nomor 33. Nomor 33, Gang Bunga Dalam nomor 33. Terus kita mau pergi itu hari Sabtu, jadi Ya, di rumah yang mau Bapak pergi itu Bapak Bapak ada ada enggak? Sabtu. Adanya. Tidak apa-apa, karena sana juga sudah ditangani. Saya minta berjaga kemarin. Jangan itu. Tadi udah Ya, banget. ya. Nah, kalau Bapak Dia ada, hanya butuh apa kesembuhan rohani, atau kesembuhan batinan aja. Kalau mungkin berkaitan dengan masalah-masalah keluarga orang tua. atau kalau Bapak sudah ada, nanti kasih tahu kami, kita pergi. Kalau Bapak ada. Kalau Bapak ada. Ya, kalau saya ada. Tapi tanggal 22 Bapak ada. Bapak cek Oh, di ada. grup ya. Kalau mungkin tanggal Bapak 22 juga. itu di WA di grup. Iya kan kemarin kan hari Minggu janjinya kan. Iya, karena saya nggak bisa. Nah, itulah. Nggak bisa kan? Sekarang sudah bisa. nggak bisa. Ya itulah. Nggak apa-apa, bukan habis hari esok, masih hari panjang lagi kan. Oh iya, kalau Bapak Matematika masih banyak. Iya. Ibu dan datang. Aku. Ya. Baik. Ibu pengawas yang datang. Iya. Baru sorenya kami bekerja
Nah, macam saya minta tolong baru dia itu karena kebetulan dia mau ke rumah juga. Nah ini saya doakan dia sebelum mati dia. Kalau mungkin terkait dengan masalah keluarga ya tidak tahu ya. Tapi itu namanya manusia jadi. Iya. Jadi ibu sendiri dapat uang nggak? Tak bisa. Ya, berarti nanti kita schedule lagi ya. Yuk kita tutup kok. Baik, terima kasih informasinya. Semoga apa yang didiskusikan ini nanti bisa direalisasikan untuk anak kita itu. Mari kita doakan dia. Dan juga mari kita berdoa bagi Pak Bernardus, Pak Sabinus, dan siapa nama ini? Anak itu? Amanda. Marilah kita berdoa untuk mereka berdua ini, Pak Sabinus dan Amanda. Semoga diberikan kekuatan, ketabahan untuk Pak Sabinus agar diberikan kepulihan, dan Amanda agar dikuatkan kembali harapan hidupnya dan dikembalikan pikirannya agar menjadi pribadi yang bisa bersahaja dan hidup layak seperti manusia apa adanya. Berkatilah mereka berdua ini ya Bapa, agar mereka selalu diberikan kekuatan, penghiburan, dan kami semua dapat membantu dengan berdoa, dengan mengunjungi, dan juga dengan memberikan support moral dan bantuan yang lainnya seturut kehendak-Mu. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakhiri pertemuan ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup. Lagu penutup nomor 378. 378. Tuhan di kau naungan hidupku, indahkan doaku, bila hati mengarah padamu, limpahkan rahmat-Mu. Aku selalu diincar bahaya sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Aku percaya akan karya-Mu. Ikaulah bentengku, bila di kau menjaga hidupku. Amanlah hidupku. Mohon ambunkan kasih sayang-Mu sampai akhir nanti.